Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian tahu, aku akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Totomoni. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke topik pembahasannya. Di sini mereka telah sampai ke tempat di mana reruntuhan Hiruya itu berada. Tapi sebelum mencari reruntuhan Hiruya ini, di sini Toya dan teman-temannya akan menikmati indahnya pantai, dan reruntuhan itu pun sepertinya tenggelam di laut. Di sini mereka juga akan mengundang Adipati, Raja, dan beberapa orang lainnya untuk bergabung bersama mereka. Toya juga akan membuatkan mereka tenda untuk berganti pakaian, dan banyak sekali penampilan harem di sini. Mohon maaf nih, Mimin skip ya pemandangan haremnya. Dan tidak kalah heboh juga, Raja dan Adipati akan adu renang. Dan di saat yang lainnya bersenang-senang, di sini Toya akan mencari reruntuhan Hiruya bersama Lin. Di sini juga Toya yang akan menyelam ke lautan. Dia juga melihat reruntuhan Hiruya. Tapi karena kedalaman air ini, dia jadi tidak bisa bernapas. Dia bisa menemukan tempat masuk reruntuhan itu, tapi dia tidak bisa menyelam lebih lama lagi. Di sini mereka bertanya kepada Carlot apakah dia tahu tentang mantra yang bisa bernapas di dalam laut. Tapi ia percuma saja, ternyata Carlot juga tidak ingat. Jadi dia akan dihukum Lin untuk menggunakan bikini ini seharian. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang bisa mengendalikan air dan kekuatannya sebanding dengan Kohaku, dan dia adalah Raja Hitam. Kohaku juga mengatakan kalau Raja Hitam mempunyai dua bentuk. Kohaku dan Toya segera memanggil Raja Hitam. Tidak berapa lama mereka datang, dan makhluk ini bernama Genchan. Kohaku juga memperkenalkan Toya sebagai tuannya, tapi mereka tidak percaya manusia lemah seperti Toya bisa menjadi majikan dari Raja Putih. Dia juga mengajak Toya untuk membuat kontrak. Apakah Toya pantas menjadi majikan mereka? Dan dengan kepintaran dan sihir yang bisa dia pergunakan, akhirnya Gen mengakui kekalahannya. Dan sekarang Toya adalah tuannya. Toya juga memberikan mereka nama, yaitu Kokoyu dan Sango. Dan untuk berada di dekat Toya, mereka mengubah ke bentuk yang sangat imut. Dan sekarang Kokuyu dan Sango ini akan membuat Toya bisa bernapas di dalam air. Dan sekarang Toya akan masuk ke dalam air dan menemukan sebuah istana tak berpenghuni. Dia juga menekan sebuah tombol yang mengarahkannya pada taman yang bernama Taman Layang Babylon. Mereka juga bertemu dengan seorang gadis yang bernama Francesca. Tapi di sini Francesca malah sedikit jahil dengan Toya. Dia sengaja memperlihatkan dalamnya kepada Toya. Dan untung saja Toya tak goyah imannya. Dia juga meminta Francesca untuk memakai sesuatu. Setelah itu Toya juga menanyakan sebenarnya mereka ini ada di mana. Dan ternyata mereka ada di Taman Layang Babylon. Taman ini hasil hobi dari seorang profesor. Dia adalah Profesor Babylon, sekaligus pencipta Francesca. Dia diciptakan untuk mengurus taman ini dan umurnya sekitar 5092 tahun. Dia adalah makhluk perpaduan antara mesin dan sihir kehidupan. Walaupun dia tidak bisa membuat anak, tetapi dia bisa bercocok kebon. Di sini Francesca merasa kalau Toya adalah orang yang cocok untuk menjadi tuannya, dan mulai saat ini dia akan mengikuti perintah Toya. Menurutnya Toya adalah orang yang baik. Di saat dia menunjukkan celana dalamnya tadi, tetapi Toya malah meminta Francesca untuk menutupnya. Dan Toya merasa kalau dia benar-benar terlibat di dalam masalah yang sangat kacau. Dan Toya juga akan memanggil teman-temannya menggunakan gate-nya. Dan mereka juga sangat takjub dengan tempat indah yang ditemui Toya. Dan Lin juga bertanya siapa perempuan yang ada di samping Toya ini. Di sini Francesca memperkenalkan dirinya. Dia juga mengatakan kalau taman ini sudah diserahkan kepada Toya tuannya atau suami tercintanya. Di sini Linze benar-benar sangat kesal dengan Toya, dan Linze juga bersikap seperti seorang wanita yang sedang cemburu. Setelah kejadian ini mereka pergi jalan-jalan. Di sini Lin akan bekerja sama dengan Toya untuk menyelesaikan misi mereka. Dan di sini Yumina ingin mengobrol dengan ketiga gadis ini. Dia membicarakan tentang janji yang pernah diucapkan Yumina saat di rumah. Kalau dia tahu ketiga gadis ini menyukai Toya.
Dan dia juga bertanya apakah mereka mau menjadi istri Toya. Kalau mereka masih bingung dengan perasaan mereka, mungkin dia akan melanjutkan pembicaraan ini di saat mereka sudah siap. Dan di sini sekali lagi Yumina bertanya apakah mereka mau menjadi istri Toya. Dan satu persatu dari mereka mulai membayangkan pernikahan dengan Toya, dan sepertinya mereka masih membutuhkan waktu. Setelah jalan-jalan mereka kembali menemui Toya dan yang lainnya. Di sini Francesca juga mengatakan selain taman ini ada juga perpustakaan, laboratorium, tempat penyimpanan, menara dan bengkel, dan masih banyak lagi. Tapi Lin sangat penasaran dengan perpustakaan ini. Tapi di sini Toya mengatakan mungkin di sana banyak sekumpulan koleksi buku mesum. Di sini Francesca tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin berada di samping Toya dari pagi hingga malam, dari kamar mandi hingga tempat tidur. Gila. Dan oleh karena itu juga Francesca ingin menyelesaikan pendaftaran kepemilikan taman ini untuk Toya dengan cara berciuman, dan pendaftaran selesai, menang banyak. Di sini Yumina juga sangat kesal kepada Francesca. Kenapa dia mencium Toya? Dia saja belum pernah mencium Toya. Tapi di sini Lindsay juga angkat bicara. Dia juga mengatakan kalau dia menyukai Toya, dan dia juga kemudian mencium Toya. Tentu saja itu membuat gadis-gadis ini kaget. Dan setelah kejadian ini, Toya dan teman-temannya kembali ke rumah. Francesca juga ikut dengan mereka. Dia akan menjadi pelayan di rumah Toya. Di sini Toya akan beristirahat. Dia juga mengingat apa yang dikatakan Lindsay. Tidak berapa lama Yumina masuk ke kamarnya. Dia sangat marah karena dia belum pernah menerima ciuman dari Toya. Tapi Lindsay dan Francesca malah mencuri ciuman itu. Di sini Yumina mengatakan dia akan memaafkan Toya asalkan Toya mencium dan memeluknya. Setelah mencium Yumina, tentu saja itu membuatnya senang karena orang pertama yang diberikan ciuman oleh Toya adalah dia. Yumina juga bertanya bagaimana pendapat Toya tentang Lindsay. Toya mengatakan kalau Lindsay imut ketika dia mengakui perasaannya. Di sini Yumina bertanya, apakah Toya menyukai Lindsay atau tidak? Di sini Toya menjawab tentu saja dia menyukai Lindsay. Dan dia juga menghargai perasaan Lindsay. Dan ternyata selama ini Lindsay ada di dekat mereka. Dia menggunakan sihir penghilang milik Lin. Di sini Yumina mengatakan kalau dia takut jika Toya membencinya. Dan karena mereka sudah saling menyatakan perasaan mereka, di sini Yumina bertanya, apakah Toya akan menjadikan Yumina sebagai istrinya juga? Dan mereka juga tidak masalah jika Toya mempunyai banyak istri. Aduh, satu istri saja pusing, apalagi dua ya kan? Dan sekarang Lindsay juga tunangannya Toya, sama seperti Yumina. Dan sebelum kembali ke kamar mereka, di sini Toya mencium kening mereka masing-masing. Dan keesokan harinya, Kokone dan Elsie juga mengakui perasaan mereka kalau mereka menyukai Toya. Mereka juga mengatakan kalau mereka juga ingin menjadi istri Toya. Di sini Yumina datang. Dia mengatakan kalau dia telah mengajukan hal ini sejak lama kepada ketiga gadis ini. Tapi di sini Toya meminta mereka memberinya waktu sedikit lagi. Di sini Toya pergi ke taman layang Babylon. Dia curhat kepada Francesca. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan dia juga bingung apakah dia bisa bertanggung jawab kepada gadis-gadis ini di masa depan. Di sini Francesca mengatakan kalau Toya memiliki pesan dari Profesor Regina Babylon. Toya kemudian berbincang dengan Profesor Regina. Ternyata selama ini dia telah menonton perjalanan Toya dan keempat gadis ini. Toya juga bertanya apakah dia bisa melihat masa depan keempat gadis ini. Tapi Regina enggan memberitahu Toya. Menurutnya tidak akan menarik jika Toya tahu. Dan Toya juga mengunjungi Dewa Gabut yang membuatnya meninggal sebelum waktunya. Di sini Toya menceritakan masalahnya. Ya pasti sang dewa juga sudah tahu. Di sini dewa mengatakan kalau dia tidak melihat alasan mengapa Toya harus memikirkannya dengan panjang. Dan dia rasa Toya hanya perlu menikmatinya saja. Tapi tetap saja Toya butuh jawaban yang pasti. Dan dewa segera menghubungi Dewi Cinta. Di sini Dewi Cinta mengatakan kalau mereka saling menyukai, apa masalahnya? Jika Toya menyukai mereka berempat dan ingin membuat mereka bahagia, itu adalah cinta sebenarnya.
Tapi dia juga tidak boleh berbohong kepada perasaannya, karena bukan cinta namanya jika satu orang saja yang bahagia. Dan setelah mendengar hal itu, Toya sudah memiliki jawaban untuk masalahnya. Setelah di rumah, Toya meminta Kohaku memanggil keempat gadis ini. Dia mengatakan kalau saat ini dia belum mau menikah. Tentu saja itu membuat mereka kaget. Tapi dia akan menikahi mereka suatu saat nanti. Dan apakah mereka tidak keberatan jika mereka harus menunggu? Dia juga masih belum dewasa untuk menanggung hidup orang lain. Dan dia juga masih punya rencana di masa depan. Dan apabila nanti mereka tidak tertarik lagi dengannya, mereka bisa meninggalkannya. Dan di sini mereka sepakat untuk bertunangan dulu dengan Toya. Dan mereka juga meminta Toya untuk mencium mereka satu persatu. Dan di sini Francesca mengatakan kalau Profesor Regina mengatakan kalau Toya akan memiliki 9 istri di masa depan. Dan jangan-jangan mereka semua ini adalah istri Toya di masa depan. Dan alur cerita animenya pun selesai. Dan sepertinya kita butuh season kedua ya. Dan sepertinya Mimin gak banyak komen ya. Intinya Toya menang banyak. Akibat kegabutan dewa yang mengakibatkannya meninggal sebelum waktunya, dia malah mendapatkan 4 calon istri di masa kini dan mempunyai 9 istri di masa depan. Mantap nggak tuh? Mantap lah ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Totomoni. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau request boleh komen di kolom komentar ya. Bye bye.